apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tanri. Dan saya Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akrab dikenal dengan nama Sandi Uno ini lebih populer di kalangan pebisnis. Agak sulit rasanya memang kita menemukan cerita atau mengetahui pengalaman masa kanak-kanak dari seorang Sandi Uno. Happy Parenting kali ini mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan kisahnya langsung dari Mas Sandi Uno. Apa saja sih pengalaman menarik dan tak terlupakan dari masa kecilnya? Lalu bagaimana peran orang tua dalam kesuksesan dalam diri seorang Sandi Uno? Apa kabar Mas Sandi? Baik, Mbak. Segar kita, terus kayaknya. Kita janjian ya warnanya biru-biru ya? Kita punya Saya sehati. Tapi saya nggak apa-apa tetap ada di sini ya. Wah, ada yang sirik nih kayaknya sih. Atau ganti baju dulu jadi biru. Oh, salah ya. Memang warna favorit? Iya, kebetulan warna favorit dan saya nasihatkan, di advice bahwa warna biru itu selalu melambangkan ketenangan. Ketenangan ya. Melambangkan kekuatan. Dan Itu juga advice dari mana Mas Sandi? Dari istri, terus juga dari ibu. Terus kalau nggak salah udah ada juga dari beberapa konsultan yang kemarin ini diminta pendapat. Jadi ya banyak pakai baju biru. Gitu ya, tapi kita nggak janjian loh ya para pemirsa. Ini memang kebetulan klik frekuensinya lagi sama, warnanya biru. Gitu. Oke, Mas Sandi, kebanyakan kalau kita Google nama Mas Sandi itu keluar dengan kesuksesan dalam membangun perusahaan. Lalu sepak terjang bagaimana dari awal membangun dengan 2 orang, dengan Mas Rosan kalau nggak salah ya. Betul. Mengetuk dari pintu ke pintu perusahaan 28 tahun pada saat itu. Ya. Dan saya tahu bahwa melihat rekam jejak karirnya sungguh tidak mudah. Ya. Dan ada peran seorang istri yang menjual perhiasan. Iya, betul. Di sana ceritain dong Mas. Mungkin kita tarik dulu ke belakang nih, masa kecil Mas Sandi seperti apa? Ya, masa kecil kita nggak ada yang spesial sih dari masa kecil kita. Saya lahir di Rumbai, itu di kota camp minyak ya, minyak dan gas bumi. Ayah saya kerja di sebuah perusahaan migas di Riau. Jadi kita tinggal di kompleks. Di kompleks itu ya cukup uniform ya, semuanya mirip, rumah-rumahnya hampir sama. Bukan warna biru kan? Bukan warna biru. Terus kehidupannya hampir sama. Tapi yang saya ingat banget waktu itu Riau itu masih sangat asri, hijau, dan kita berteman sama teman-teman di samping tetangga-tetangga kita. Dan yang saya ingat pelajaran disiplin pertama kali dari ibu saya waktu saya pulang dari main di rumah teman yang kebetulan lebih senior, lebih tua, terus diajarin kata-kata yang jorok, kata kotor gitu. Terus usia berapa pada saat itu? Kalau nggak salah usianya 2 atau 3 gitu, 3. Tapi itu terpatri banget. Oh ya. Jadi saya pulang, banget nih. Pulang terus saya bicara bahasa kotor itu dalam bahasa Minang ya, karena waktu itu kan di Riau banyak orang Minang. Itu nggak akan saya lupa bahwa ibu langsung ke kamar mandi ngambil cabai, dipotong cabainya, terus saya direjeng gitu, terus bibir saya diolesin sama cabai sampai saya nangis itu nggak akan pernah lupa gitu. Nah di situ setelah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan itu praktis ya bicaranya seperti ini, nggak pernah meletup-letup,
jarang berbicara yang ya tentunya bicara kotor. Saya gitu. juga ada banyak membaca kesaksian sharing dari cerita ini tentang KDRT dari seorang Ibu Min Uno kepada Sandiaga Uno. Jadi waktu dulu mungkin masih bisa diterima ya, terus kita nggak akan pernah lupa juga. Kalau zaman sekarang mungkin udah dilaporin ke KPAI KPAI, Kak Seto. sebagai ketua dari Komnas PA ya. Terus waktu itu sangat lazim kita pulang terlambat, misalnya main pulang terlambat, walaupun nggak ngomong kotor juga disabet pakai sabuk. Jadi memang dididik secara disiplin. Itu berlaku di Mas Sandi dan kakak? Kakak, jadi kakak sama saya itu ganti-gantian lah pokoknya lah. Dan kalau kakak lagi di ini saya juga suka pertama-tama ngetawain, terus tiba-tiba terenyuh juga kalau udah mulai nangis gitu. Oke. Kalau kita melihat bahwa hukuman fisik masuk dalam kategori pro dan kontra yang belum kebanyakan masih belum bisa menerima. Bahwa kalau sampai dilakukan hukuman fisik zaman sekarang pada saat bahkan ada Perpu Undang-Undang Nomor 1 2016 dari Pak Jokowi tentang perlindungan terhadap anak-anak, mungkin sekarang sudah akan diproses ke KPAI saya rasa ya, Ibu Min Uno. Mas Sandi merasakannya seperti apa pada saat, karena ada kebanyakan yang saya sebagai seorang psikolog anak melihat anak-anak yang diberikan perlakuan keras biasanya di atas 50%, 70% akan merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil. Saya dikerasi dan saya nanti akan melakukan hal yang sama terhadap anak-anak saya atau terhadap lingkungan saya, nurturing saya gitu. Ini yang dirasakan juga nggak pada saat diberikan perlakuan keras ini? Tapi yang terjadi kan malah sebaliknya nih, melihat Anda malah kelihatannya santun, tenang, bahasa-bahasa jorok itu nggak kelihatan, nggak tahu ya kalau di luar sana ya. Tapi tidak terlihat gitu saat lah ini. ya secara. Jadi gini, saya sepakat sekali dan itu kita ada rasa diperlakukan tidak adil itu sampai umur belasan, terus ada suatu switch yang sangat signifikan di mana ibu begitu kita sudah mulai bisa berpikir, terus dia mengajak kita dialog bahwa mama mengajar kamu disiplin supaya kamu betul-betul ada landasan. Di dalam. Dan kalau mama ada salah atau papa pernah menyakiti, kita minta maaf, tapi itu adalah meletakkan dasar-dasar yang disebut sebagai GBHN, garis besar haluan, GBHK, garis besar haluan keluarga. Jadi dia bilang kita akan tidak ambil toleransi kalau kamu melanggar nilai-nilai kedisiplinan. Jadi mulai dari cabe maupun itu adalah bentuk dari putusan hubungan kasih dalam sesaat. Jadi nanti setelah kita itu mulai diberikan dewasa, pemahaman sebelum diberikan hukuman atau sesudah, Mas? Jadi waktu kecil kan kita nggak bisa diberi umur 2-3 nggak akan mengerti dia itu saya ingat tuh sekitar umur baru belasan tahun, 10-11 udah mulai bisa diajak ngomong. Kalau lagi liburan terus mereka bicara gitu loh, bahwa ini garis-garis besar kita ingin membangun keluarga seperti ini. Papa fokus di mengenai aspek teknisnya, ibu dari segi aspek kedisiplinan. Jadi itu dikomunikasikan ke kita. Dendam itu hilang. Saya nggak punya dendam sama sekali. Karena ada pemahaman, Mas, ada pengertian yang diberikan pada saat hukuman diberikan. Tapi yang terjadi memang pada saat anak merasa tergores, scar for life dalam arti negatif. Pada saat tidak ada pemahaman itu, terbawa emosi marah, bukan untuk edukasi. Tapi yang terjadi dengan Mas Sandy terjawab sekarang, bahwa ada pemahaman, ada pengertian di balik hukuman yang diberikan terhadap dua orang anak dari Ibu Min Uno dan Pak Heng Uno. Terus waktu kita udah SMA tuh bentuknya udah nggak fisik lagi kan, bentuk hukuman disiplinnya itu saya ingat banget. Waktu saya dapat nilai kurang bagus gitu di sekolah, terus dia tahu bahwa hasil ulangan saya itu jeblok gitu. Terus pada satu saat kan saya pemain basket nih dan cukup dikagumi lah di banyaklah fansnya gitu teman-teman. Banyaknya laki sih fansnya gitu. Gitu ya. Kan kita sekolah laki waktu sama Pak Kodi Luhur kan. Saya pulang tiba-tiba mendapatkan di rumah saya itu nilai-nilai saya ditempel di tembok, ditempel di pintu masuk, sampai anak teman-teman saya yang tadinya mengagumi gitu, di jago basket, begitu ngelihat ada note, Sandi mulai saat ini tidak boleh lagi bermain basket, kamu harus fokus pelajaran.
Terus kan angkanya itu ada yang 3, 4 gitu. Terus waduh itu saya sakit hati banget gitu loh, karena dipermalukan di depan teman. ya. Terus teman-teman itu bilang, "Kok dimarahin sih? 3, 4 bukannya itu paling tinggi di kelas?" Karena memang yang lain tuh dapat 0, dapat 1, dapat 2. Saya paling lagi tinggi. sebenarnya. Tapi ibu pikir waktu itu 10 nilai tertinggi, ternyata 3 sampai 4 itu justru 5 nilai yang justru nilai tertinggi. Oke. Terus saya protes sama dia, saya bilang ini kan mempermalukan sekali. Nah terus sampaikan bahwa ya ini ya Mama minta maaf kalau mempermalukan, tapi Mama sangat concern. Kamu kebanyakan main basket, kamu kayaknya basketball is your life. Padahal kan kamu mesti selesaikan sekolah, punya Saya bisa nilai nangkep bagus. dari segmen pertama ini, kasih dan adil ini sungguh terasa dalam kehidupan masa kecil seorang Iya, Sandy. kalau saya terusik keadilannya itu saya langsung Udah kabur Protes ya, langsung keluar ininya. Iya, udah bertaring dan bertanduk Iya. katanya. Tadi tanduknya keluar. Tadi seputar masa kecil, mungkin kita akan ulik remajanya. Remaja setelah Setelahnya ini. Mas Sandy. Pemirsa, usai jeda iklan kami akan kembali bersama Sandiaga Uno. Cerita lain dari masa lalunya, tetaplah bersama kami di Happy Parenting.